Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sayadi, mahasiswa PPG Fikih periode 4 tahun 2025 di FPTK Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung dengan NIM 5252117082. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Madrasah Al-Khairiyah kelas 3 dalam materi tata cara sholat bagi orang sakit. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mengawali, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Oleh Anda Ilham, maju ke depan untuk memimpin doanya. Malam sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil ismi dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa oleh Ananda Ilham. Sekarang Bapak akan mengabsen. Ya, hari ini Bapak akan mengabsen siswa siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Albi hadir? Hadir. Aska? Azza? Hadir. Nizam? Hadir. Bapak lanjutkan dengan materi. Ya, kita akan untuk menyemangati dalam belajar, ya. Kita tepuk-tepukan dulu, lanjutkan dengan kita bernyanyi, ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita bernyanyi. Mari kita baca basmalah, santun kata dan tingkah. Mari kita baca hamdalah, syukur kepada Allah. Mari kita baca basmalah, biar mendapat berkah. Mari kita baca hamdalah, biar mendapat berkah. Alhamdulillah, semuanya dalam semangat dan dalam diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Alhamdulillah, setelah bernyanyi sudah semangat semuanya, Bapak akan melanjutkan materi pelajaran. Hari ini pelajarannya adalah fikih tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa ya kan materi itu ada yang namanya sholat jamak. Ya, sholat jamak. Ya, yang mengumpulkan dua waktu sholat wajib dikerjakan dalam satu waktu, dan juga sholat qashar. Apa sholat qashar? Sholat yang dipendekkan bilangan rokaatnya, yang 4 rokaat menjadi berapa rokaat? 2.
Ya, hari ini Bapak akan lanjut ke materi tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ya, oke, sekarang boleh dibuka bukunya, dibuka. Nah, untuk pelajaran bab yang ini, bab yang dalam pelaksanaan sholat bagi orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka dengan cara apa? Duduk. Kalau dia duduk tidak mampu, maka dengan cara berbaring. Tuh ya. Contohnya, misalkan dia itu ya kan tidak kuat berdiri gara-gara kepalanya apa? Pusing, ya kan? Terus apa namanya, dia tidak kuat nahan kakinya, maka dengan cara duduk. Pak Ustadz, duduk juga masih pusing kepalanya, ya kan? Akhirnya bagaimana? Nggak kuat, dia berbaring. Tuh ya. Nah, berbaringnya ini nanti ada dua, ada yang telentang, ada yang memiringkan ke kanan, ya. Pak Ustadz, kalau yang namanya dia sakitnya itu dirawat di rumah sakit, diinfus tangannya, ya kan? Itu bagaimana? Dengan cara berbaring. Tuh, ya. Oke, tadi sudah menerangkan tentang yang namanya sholat bagi orang sakit dalam keadaan duduk. Nah, sekarang berbaring. Tadi berbaring ada dua cara. Dengan cara apa pertama? Telentang, ya. Kalau telentang itu tidurannya berarti menghadap ke atas. Nah, ya. Satu lagi, yang kedua dengan cara berbaring. Kalau berbaring itu adalah dengan cara memiringkan ke kanan. Tuh, ya. Berbaring dengan cara memiringkan ke kanan. Tuh, ya. Jadi kalau memiringkan ke kanan itu, ya kan, menghadap ke arah selatan, kakinya menjulur, ya kan? Tuh. Kepalanya mengarah ke utara. Lalu dia memiringkan ke kanan dengan menghadap ke kiblat. Nah, itu dalam berbaring miring ke kanan. Kalau kelentang Pak Ustadz, kalau telentang itu dalam keadaan dia berbaring, kakinya menjulur ke arah kiblat. Nah, mengarah kiblat. Ya. Berarti dia sholatnya berbaring telentang. Ada dua ya, dengan telentang dan memiringkan ke arah kanan. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan yang namanya duduk di waktu mengerjakan sholat dalam keadaan sakit, hanya duduk di antara dua sujud, namanya duduk iftiros. Duduk apa? Iftiros. Kalau duduk iftiros, ya kan, itu telapak kaki kiri didudukin, ya. Terus jari kaki kanannya itu ditekuk berdiri. Nah, ya. Hanya dinamakan duduk iftiros. Nah, kalau duduk iftiros, ya, nanti di waktu takbiratul ihramnya hampir sama. Terus sedekahnya hampir sama. Nah, di waktu rukunya. Nah, kalau ruku nanti di waktu dia memegang lutut, ya, mendudukkan kepala. Paham? Nah, di waktu mendudukkan kepala, ya, dilanjutkan itu ruku i'tidal, ya kan? Ruku i'tidal, setelah i'tidal, ya, bacaan i'tidal, terus dilanjutkan dengan sujud. Nah, sujud sempurna, sujudnya sempurna, ya kan? Duduk iftiros sama, ya kan? Terus sujud lagi sempurna, kembali lagi untuk rakaat yang kedua, terus sampai terakhir. Jadi yang sempurnanya itu sujud, duduk iftiros, sama duduk tahiyat akhir. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa.
Sekarang kita praktekkan. Coba Ananda Yasir untuk praktekkan, diperhatikan temannya. Duduk di kios, ambil lagi, macam lagi. Nah. Jadi di waktu dia mau laksanakan sholat, ya, tangannya ya seperti dulu di bawah. Nih, ya. Pandangannya ke tempat sujud, pandangannya menghadap kita, ya. Telapak kakinya didudukin, yang kiri, ya. Kaki kanannya didirikan, jarinya ditekuk. Untuk di antara dua sujud, untuk ikhtiras. Nah sekarang gerakannya aja, bacaannya sama. Yang tadi mau katakan, ya, coba praktekkan gerakan sholat takbiratul ihram. Allahu Akbar, sedekap, ya kan? Dilanjutkan dengan ruku. Allahu Akbar, sedekap kepala. Tidak sami Allahu liman hamidah. Bacaannya dilanjutkan dengan sujud. Allahu Akbar, sujud sempurna. Jangan langsung. Nah, sujud. Sujud, ya. Sujud. Nah. Sujudnya sempurna. Kakinya jari tekuk. Nah, ya. Ikhtiras. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Ya. Sedekap langsung sampai selesai. Anggap aja selesai, duduk tahiyat akhir. Nah, kalau di tahiyat akhir, ya sempurna. Kaki kirinya di bawah kaki kanan, ya. Jari kakinya ditekuk, ya. Seperti biasa, sempurna tahiyat akhirnya. Duduknya, ya, tangannya, jarinya ditekuk, dilanjutkan jarinya, ya, acukan, ya. Setelah selesai tahiyat akhir, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini duduk dalam keadaan orang yang sakit, ya, dan duduknya ikhtiar. Bisa dimengerti? Bisa. Dipahami? Bisa. Silakan. Nah ini ya dalam pelaksanaan sholat bagi orang sakit yang duduknya di lantai di bawah, tapi dengan posisi dia dengan cara duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud. Paham? Bisa dimengerti? Satu orang untuk maju ke depan untuk mempraktekkan berbaring. Nanti Bapak akan bimbing cara berbaringnya. Ya, tadi berbaring itu ada dua kan? Telentang sama memiringkan ke kanan. Yang sekarang telentang dulu. Ya, coba Ananda Yasir maju ke depan. Ya, ya, naik ke atas. Nah, tiduran. Nah ya, ya. Jadi di waktu dia sholat mempraktekkan dengan cara berbaring telentang. Ya. Kalau telentang berarti kakinya menjulurnya kemana? Ke arah kiblat. Tuh ya. Nanti tetap pakai bantal ini, pakai bantal. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Ya, bacaannya sama, cuman beda gerakannya. Kalau telentang, ya takbiratul ihram dengan cara apa? Mengangkat kedua tangan. Coba silakan kedua tangan sini. Allahu Akbar, langsung sedekap. Nah, seperti ini. Ya, paham? Ya. Gimana Pak Ustadz kalau yang ruku? Nah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya di sini. Nah, ya. Dengan isyarat, ya kan? Tuh, ya. Tidak sami Allahu liman hamidah. Nah,
Ya. Sujud, Allahu Akbar. Tuh, ya. Dengan apa? Dengan ya kan? Allahu Akbar. Ya. Dilanjutkan dengan sujud lagi. Allahu Akbar. Nah, ya. Terus Allahu Akbar, sedekap lagi tangannya sini. Nah, gitu ya. Nah, ini ya kan sampai ya kan rokaat masuk rokaat kedua ya. Dilanjutkan lagi nanti dengan gerakannya selanjutnya sampai terakhir. Sampai nanti di waktu dia ya kan tahiyat ya kan, tahiyat awal terakhir tangannya ya kan, nah, tetap telunjuknya. Nah, ya sampai selesai dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, nah, usap wajahnya. Nah, ini dengan cara telentang. Kalau yang miring Pak Ustadz, memiringkan ke kanan, apa namanya? Memiringkan ke kanan. Jadi geser lagi, coba geser. Nah, jadi dimiringkan. Nah, ini tuh ya kan, kakinya menjulur ke arah selatan ya kan, kepalanya ke arah ke utara, tangannya di sini sih. Oh, gitu ya. Oh, Pak Ustadz, bagaimana takbiratul ihramnya? Sama ya, angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Nah, ya kan, rukunya sujudnya dengan menggerakkan kepala dengan isyarat Allahu Akbar, sama kayak tadi. Nah, ya kan, bacaannya tetap sama. Itidal, sami Allah liman hamidah. Ya, baca terus takbir lagi, bacaan sujud Allahu Akbar. Nah, bacaannya sama. Ya kan? Setiap mau merubah dari itidal ke suka sujud, dari sujud ke iftiros, dari iftiros ke sujud lagi, ucapkan takbir intikor. Bacaannya bacaan sholatnya dibaca, cuman membedakan gerakannya ya. Tetap yang namanya gerakannya, tangannya waktu tahiyat, telunjuknya diapakan? Nah, ya kan? Tetap diacungkan ya. Setelah selesai dengan mengucapkan salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, usap wajahnya. Nah, selesai dalam melaksanakan sholat. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi gerakan bagi orang yang sakit dengan telentang dan memiringkan ke kanan. Jadi di waktu seseorang yang beragama Islam yang sudah akhir balik, maka dia wajib melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Kalau dia berdiri nggak mampu, dengan cara duduk. Kalau tidak dengan duduk, dengan cara telentang dan berbaring memiringkan ke kanan. Paham? Ada yang ditanyakan? Oh, baik, silakan. Bagaimana kalau badannya sudah tidak bisa gerak, matanya dan tangannya? Bagus, pertanyaan yang hebat. Nah, ya. Nah, di waktu orang itu sakit dan tidak lagi bergerak, alias lumpuh, matanya udah merem, ya kan? Hanya kupingnya saja mendengar, tangannya nggak bisa bergerak lagi, ya kan? Bagaimana Ustaz? Dengan isyarat. Adanya di mana isyarat? Di dalam hati. Paham? Jadi sholatnya memakai isyarat, berada di dalam hati. Oke? Nah, jadi dalam melaksanakan sholat, ya kan, memang Allah memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Oke. Setelah kita praktek, ya, ini ada soal. Ya, kami kerjakan soal, ya, pertanyaan, ya.
dengan 5 soal. Nanti ada kelompok-kelompok. Ya. Bapak pilih kelompok Ar-Rahman. Nah, yang putri. Terus kelompok Ar-Rahim, putra, tengah. Kelompok Al-Quddus, di sebelah kiri. Putra. Nanti Bapak bagikan, nanti kamu tulis nama dan kelompoknya. Paham? Saya dimati? Kamu bagikan ya. Ya, ditulis dulu. Ya, ditulis dulu namanya. Kelompoknya masing-masing ditulis. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ini karena kelompok boleh bertanya kepada temannya. Ya, boleh bertanya kepada temannya. Oke, silakan. Ya kan, kesimpulannya bahwa di dalam melaksanakan sholat ya 5 waktu, sholat fardu hukumnya adalah wajib walaupun dalam keadaan sakit, harus tetap dikerjakan. Ya, kalau dia tidak mengerjakan sholat hukumnya apa? Berdosa. Mungkin itu saja pada hari ini pelajaran kita. Ya, kita tutup bukunya. Dan selesai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Ilham. Cepat aja, Ilham untuk memimpin doa. Si,